Rudal 358 Iran habisi Zionis, hingga pasukan AS ditembak roket. Perang dahsyat 358 roket Iran hujani Israel. IDF bombardir Gaza 100 kali. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan langkah kegagalan fatal dengan berhenti memantau komunikasi radio Hamas. Hal ini lantaran Netanyahu meremehkan Brigade Al-Qassam dan merasa ancaman terbesar mereka hanyalah Iran dan juga Hizbullah. Dari laporan The New York Times, intelijen Israel berhasil memantau komunikasi radio Hamas karena berpikir hanya buang-buang waktu. Bahkan Netanyahu mengetahui ada pergerakan yang dilakukan Hamas sekalipun pasukan intelijen Zionis tetap bergeming. Pejabat Israel kerap kali hanya menganggap pergerakan dari Hamas adalah latihan di malam hari naas. Keesokan harinya, Hamas melakukan serangkaian serangan besar-besaran di Israel yang memakan korban jiwa lebih dari 1.400 orang kelompok militan, juga menculik 239 orang dan membawa mereka melintasi perbatasan Gaza. Menurut pihak berwenang Israel, serangan itu yang kini menjadi momok besar bagi Israel yang tak lagi bisa meremehkan kekuatan Hamas. Pasukan militer Israel masih terus menggempur jalur Gaza hingga saat ini. Jenderal Amerika Serikat Robert Adams pun menyebut bahwa sebuah kemustahilan dalam konflik ini apabila Israel bisa menghancurkan Hamas. Pensiunan jenderal ini mengatakan serangan Israel ke Hamas hanya akan merugikan kekuatan militer mereka, ditambah lagi akan merugikan warga Israel. Ia juga menilai bahwa Israel membutuhkan pertempuran yang sangat besar jika tetap ingin menghancurkan Hamas, bahkan mungkin saja IDF tak sengaja menargetkan lokasi para sandera Hamas akibat serangan tersebut. Mantan jenderal ini juga mengkritisi sikap dari Perdana Menteri Netanyahu yang meremehkan kekuatan Hamas, namun kini menjadi paling lantang mengaku akan menggempur habis militan Hamas. Senjata buatan Iran mulai dikerahkan untuk melawan pasukan pertahanan Israel. Terbaru, senjata anti pesawat berkode 358 buatan Teheran digunakan oleh kelompok Hizbullah untuk menembaki drone Israel pada serangan Sabtu 28 Oktober dari laporan Eurasian Times. Foto-foto yang dirilis menunjukkan puing drone Israel tersebut diketahui Iran dan Hizbullah menjanjikan intervensi jika Israel melancarkan serangan darat di Gaza yang secara kebetulan telah dipersiapkan oleh Teheran. Iran juga memiliki kecanggihan rudal balistik dan drone buatan dalam negeri yang tangguh hingga siap dikerahkan melawan militan Israel secara taktis. Pun beberapa laporan mengatakan bahwa produk 358 ini benar-benar mulai digunakan Israel, juga tak dapat menghemat rudal permukaan ke udara atau SAM miliknya. Hal ini lantaran Israel tak mau mengambil resiko kehilangan drone atau helikopter pengintai mereka yang begitu mahal. Sejak konflik bermula, terowongan bawah tanah Hamas terus menjadi fokus serangan Israel karena dianggap sebagai momok besar. Namun Iran kini memperingatkan agar Israel tak terus menggempur labirin bawah tanah Hamas karena akan membuat pasukan Zionis terjebak. Pejabat militer dan diplomat Iran mengatakan bahwa serangan ke terowongan bawah tanah Hamas hanya akan menggali kuburan untuk militan Israel sendiri. Pejabat Iran mengatakan Hamas menggali terowongan dari jalur Gaza dan keluar dari balik tembok besi di bagian terluas Gaza. Peringatan ini buntut niat Israel untuk melakukan invasi darat besar-besaran. Para pejabat Iran bukan satu-satunya yang memperingatkan Tel Aviv tentang resiko invasi darat ke Gaza. Selama akhir pekan, media Amerika Serikat juga melaporkan bahwa IDF telah mengevakuasi kembali rencana sebelumnya atas serangan para pejabat senior Amerika Serikat, termasuk Kepala Pentagon Lloyd Austin. Melihat kekuatan Hamas, Amerika Serikat juga meyakini Israel tak akan mudah mengalahkan Hamas. Kelompok militan Hamas dilaporkan menggunakan puing-puing besar hasil serangan Israel sebagai senjata baru dan perisai untuk melindungi infrastruktur mereka. Hal ini kemudian membuat militan Hamas semakin kuat dalam melindungi jalur Gaza. Fakta ini dipaparkan oleh seorang kolonel dan pakar politik militer Andrei Koskin pada Sputnik. Pada Senin 30 Oktober, puing rudal atau roket yang diluncurkan Israel akan dimanfaatkan Hamas membuat cangkang untuk melindungi infrastruktur mereka yang saat ini tersembunyi di terowongan bawah tanah. Perisai atau cangkang ini yang kemudian bisa memblokir pintu masuk dan keluar saat serangan militan Israel. Tumpukan puing ini juga relatif andal dan sulit untuk ditembus. Dari laporan, terowongan tersebut terdiri dari 3 tingkat
Tingkat pertama mencakup jalur komunikasi yang memungkinkan pergerakan unit pemindahan senjata dan amunisi. Sementara tingkat kedua menampung bengkel-bengkel dan pabrik-pabrik pembuatan rudal Qassam. Sedangkan tingkat ketiga di suatu tempat pada kedalaman sekitar 40-60 meter di bawah tanah, menyembunyikan markas besar Hamas yang dilindungi oleh penutup yang diperkuat oleh beton. Setelah serangan udara intensif di Gaza menyusul serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga memperluas operasi darat mereka. Israel menyergakan pasukan tambahan memasuki daerah titik serangan. Pasukan militer Israel terus gagal dalam menghadapi militan Hamas di jalur Gaza. Hamas melakukan serangkaian serangan besar-besaran di Israel yang memakan korban jiwa lebih dari 1.400 orang kelompok militan, juga menculik 239 orang, dan membawa mereka melintasi perbatasan Gaza. Menurut pihak berwenang Israel, serangan itu yang kini menjadi momok besar bagi Israel yang tak lagi bisa meremehkan kekuatan Hamas. Pasukan militer Israel masih terus menggempur jalur Gaza hingga saat ini.